Kita lanjutkan kajian kita dari awal mengenai surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dan perlu kita ingat bahwa kapanpun kita baca Quran untuk mengerti, ya, kapanpun kita baca Quran untuk paham, maka akan hadir di sekitar kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Dan setan, ya, setan itu berada di sekitar kita, apalagi kita ingin memahami Al-Quran dan diri kita sendiri. Banyak langkah-langkah setan itu supaya kita tetap bodoh dalam mengertikan Al-Quran itu, karena strategi setan itu yang paling kuat adalah jangan sampai kita paham dengan Al-Quran, ya. Kalau kita sudah tidak bisa dia menghalangi kita paham terhadap Al-Quran, dia sukses, ya. Atau mereka menghalangi kita untuk paham sedikit saja, ya. Sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran itu bagi kita gelap. Apabila gelap itu berbahaya bagi kita, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat 36, barang siapa gelap terhadap zikr Rahman, terhadap ayat-ayat Quran, pemahaman ayat Quran, maka dia akan dikuasai setan, dan setan menjadi temannya. Itu kan berbahaya bagi kita itu. Jadi mari kita ingat, setiap ada pembahasan mengenai Al-Quran, ingat Allah ada di sekitar kita, bersama kita untuk memberikan petunjuk dan hidayah, memberikan rahmat. Malaikat berada di sekitar kita, setan pun berada di sekitar kita, sehingga kita gelisah, pendengaran kita tertutup, ya, tidak mau mendengar, ya. Berbagai alasan yang diberikan setan dengan argumentasi yang mantap, ya. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul adzim. Kita akan berkutat mendalami Al-Baqarah 1 sampai 5. Saya sudah sampaikan tadi subuh, ya, bahwa ayat ini merupakan pondasi, ya, sehingga paham dengan ayat-ayat ini akan melaju. Nanti kita jelaskan, ya. Alif Lam Mim, berbagai tafsir hanya Allah yang tahu, ya. Biar kita tinggalkan saja, ya.
Dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguannya lagi. Hudal lil muttaqin. Petunjuk. Hudan banyak petunjuk. Petunjuk satu-satunya bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau ayat ini merupakan pembuka dari Al-Quran, ini menunjukkan bahwa seluruh ayat-ayat Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La raiba fi, tidak ada keraguan. Berarti di sini orang yang mengatakan tidak ragu lagi, ya, adalah orang yang paham, ya, sedikit demi sedikit Al-Quran itu dia paham, sehingga dia sanggup mengatakan la raiba fihi. Dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan betul la raiba fihi, namun dari sisi kita harus mampu untuk mengatakan Al-Quran itu tidak ada keraguan lagi. Harus mampu, ya. Jadi orang harus belajar. Syaratnya itu tidak jahil, bodoh, dalam arti pernyataan tidak ada lagi keraguan, tidak ada keraguannya lagi adalah diharapkan orang-orang yang mengerti, bukan orang-orang bodoh. Kalau ditanya betul Al-Quran tidak ada keraguan lagi, oh betul. Tapi kalau ditanya apa isi Al-Quran, tidak tahu, ya. Nah, orang seperti itu tidak bisa menyatakan la raiba fi, ya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang beriman, bertakwa. Itu menunjukkan bahwa perjalanan petunjuk kepada orang muttaqin itu terus menerus. Maka kita akan baca di dalam ayat keempat, kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang diberi petunjuk oleh Tuhan mereka. Allah itu proses, ya. Arti Allah, makna di dalam isi kandungannya itu Allah itu proses. Jadi dalam Al-Quran itu berlanjut, petunjuk dalam Al-Quran itu berlanjut 1, 2, 3, 4 terus. Itulah yang diberikan petunjuk kepada orang yang muttaqin. Oleh sebab itu kita selalu membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, selalu tiap sholat, ya. Bahkan mungkin kita baca Al-Fatihah di luar sholat. Ini sejalan dengan ihdinas siratal mustaqim. Terus kita tambah lagi yang tadi bernuansa kami ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian di dalam doa di antara dua sujud, wahdini, tunjukilah aku, ya. Ada nuansa sholat itu bernuansa aku, ya, dan bernuansa kami. Kita supaya dihayati kapan kita melakukan aku, kapan itu bernuansa kami, gitu, ya. Nah, di dalam perjalanan, ya, kalau kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedikit demi sedikit, itulah untuk menambah keyakinan kita bahwa kitab suci Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada keraguan lagi, ya. Tentu sejalan dengan karunia Allah kepada kita, ya. Karena setiap orang itu berbeda-beda, ya, jalan kehidupan itu berbeda-beda. Allah sendiri mengatakan bahwa di dalam surah Al-Isra, ya,
dalam surah Al-Isra, Kul ya'mal ala syakilati. Katakan setiap orang itu beramal sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan kecenderungannya, gitu. Sesuai dengan apa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kalau kita mungkin dianugerahkan kekayaan, berbeda tentu orang yang dianugerahkan ilmu, ya kan? Jarang orang kaya terus berilmu tuh jarang, ya. Mungkin kita biasa-biasa saja, orang yang sederhana saja, nggak punya apa-apa. Nah, itulah di dalam Quran ini saya sudah jelaskan seperti gunung, ya, bertingkat-tingkat kita ingin mencapai yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi gunung, ya, lain-lain jalan. Kalau kebetulan kita termasuk orang ulul albab, jalannya lain. Kalau kita termasuk orang ibadur rahman, jalannya lain, gitu. Karena demikianlah yang ingin kita capai itu sesuai dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita gunakan apa yang dianugerahkan kepada kita itu sebaik-baiknya, ya. Nah, sekarang contoh bahwa ada usaha, kita mengerti bahwa tidak ada keraguan lagi. Tidak ada keraguan lagi itu juga perlu dibuktikan, ya. Bagaimana orang mengatakan tidak ada keraguan lagi tanpa bukti? Itu sangat misalnya ya, di dalam surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Ya, misalnya seperti itu. Katakan, ajarkan, beritahu, pahamkan kepada hamba-hambaku hendaklah mereka berbicara lebih baik. Nah, misalnya gitu kan. Quran merintahkan kita bicara lebih baik. Kalau begitu saya coba dah, ya kan? Coba dari muda sampai tua, ya, kita semakin baik, semakin orang senang dengan kita, dengan tata bahasa kita, dengan pilihan kata, ya, dengan pembicaraan yang berilmu, pembicaraan yang mengandung bijaksana. Kita bicara kepada istri, ya, semakin baik. Namun juga anak-anak meniru, karena itu proses pendidikan. Sehingga kita, iya ya, karena saya bicara begitu disenangi oleh pimpinan, saya ditugasi, ya, mendapat kepercayaan melaksanakan tugas karena tutur kata kita yang baik, karena bahasa kita yang berilmu, menunjukkan ilmu, sehingga kita disenangi. Itu membuktikan bahwa ayat Al-Quran ini bermanfaat, sehingga bisa kita meyakinkan bahwa ayat Quran itu tidak ada keraguan lagi. Itu sebagai contoh, ya. Saya kira cukup sampai di sini dulu, karena kita memperdalami, sangat ingin memperdalami ayat 1 sampai 5 ini, bisa melihat ke depan, ayat-ayat ke depan, ya, sehingga kita mampu perjalanan kita memahami Al-Quran itu, mampu membaca apa yang akan kita alami, ya. Karena begitu, kalau namanya pendasi, ya, pendasi yang kuat, maka dipesankan oleh Nabi supaya ini jadi wirid, bacaan sehari-hari, ya. Malahan
Sayyidina Abu Bakar minta waktu wafat nanti dibacakan Al-Baqarah di bagian kakinya, ya, ayat ini gitu. Itu mengandung makna bahwa ayat inilah sentral daripada perjalanan kita memahami Al-Quran. Maka kita harus bongkar satu persatu ayat ini sehingga tergambarlah yang ke depan apa yang akan kita alami, apa yang kita akan pelajari, apa yang akan kita laksanakan, ya. Saya kira cukup dulu, ya. Mungkin beberapa kali Al-Baqarah 1 sampai 5 ini kita pahami dan diberikan contoh bagaimana perjalanan ayat-ayat Al-Quran itu kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.